Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Para mahasiswa, para pejuang skripsi. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Kembali bersama saya, Agus, di channel Agus Academy, belajar skripsi dari nol. Nah teman-teman semua yang saat ini sedang menyusun proposal skripsi atau mengerjakan laporan skripsi, menyusun skripsi maksud saya, pastinya kalian tidak lepas dengan yang namanya referensi, ya kan? Nah, pertanyaan sekarang adalah referensi yang kayak apa sih yang sebenarnya bagus buat proposal skripsi kamu dan buat laporan skripsi kamu. Nah, dalam video kali ini saya akan men-sharekan tentang 7 sumber referensi yang powerful untuk proposal skripsi atau skripsi kamu. Oke ya, langsung saja. Referensi yang pertama yaitu jurnal atau paper. Nah, masalahnya paper siapa nih ya? Paper siapa yang harus kamu kutip? Nah, kalau saya boleh motivasi kamu, memberikan saran kepada kamu, yang pertama harus kamu citasi, yang kamu harus masukkan dalam daftar referensi kamu adalah paper dosen pembimbing kamu. Ya, saya melakukan ini kenapa? Ya karena kamu melakukan penelitian dibimbing sama dosen bimbing kamu, ya kan? Tentunya biasanya ada korelasi antara penelitian yang sedang kamu lakukan dengan penelitian dosen kamu gitu. Nah, jadi ada korelasinya. Biasanya penelitiannya sudah dilakukan berapa tahun yang lalu atau dan kamu melakukan pengembangannya. Nah, disitulah kamu harus melakukan citasi atau kamu mensitasi atau kamu mengambil sebagian informasi yang ada dalam paper dosen kamu itu dan masukkan ke dalam proposal skripsi kamu. Powerful. Dan juga dosen pembimbing kamu pasti suka. Itu yang paling penting, ya. Jadi merasa, wow, ini mahasiswa saya ngerti nih. Jadi citasi paper saya gitu. Jadi intinya adalah supaya ada korelasi sebenarnya. Karena bagaimanapun kamu harus memberikan satu landasan pemikiran, ya, landasan penelitian yang bagus. Nah, dari mana? Salah satunya lihat dari paper dosen kamu yang udah publish. Nah, gitu. Publik nasional maupun internasional, silakan saja. Ya, jadi paper, tapi paper siapa dulu? Paper yang pertama sekali lagi paper dosen pembimbing kamu. Ya, kalau dosen bimbing saya nggak punya paper gimana Pak? Itu lain lagi masalahnya kan. Mungkin dosen masih baru gitu kan ya, belum ada publikasi. Ya it's okay. Kalau memang belum punya, baru alternatif yang lain. Paper dosen yang lain. Paper peneliti yang lain. Yang tentunya mempunyai korelasi, yang punya relevansi dengan penelitian yang sedang atau yang akan kamu lakukan. Jadi jangan sembarang mengambil paper. Jadi harus ada relevansinya, korelasinya, betul-betul temanya sama gitu. Variabel bisa berbeda, metode bisa berbeda, tapi tema harus sama, itu penting. Oke ya, jadi sekali lagi referensinya yang pertama, yang paling powerful itu adalah jurnal atau paper. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah skripsi. Skripsinya siapa? Ya tentunya skripsi kakak tingkat kamu atau skripsi kakak kelas kamu yang sudah lulus tentunya. Jadi biasanya ada hubungannya, misalkan kamu mau mengambil tentang composite atau tentang motivasi belajar siswa, misalkan seperti itu. Atau mungkin ekstraksi temulawak misalkan. Terus kamu sekarang nggak temulawak, kamu mungkin melakukan ekstraksi kunyit misalkan seperti itu. Diekstrak seperti apa, caranya, metodenya, konsentrasinya bagaimana, alatnya apa aja dan sebagainya. Nah, silakan merujuk ke skripsi kakak kelas atau kakak tingkat kamu. Itu bisa menjadikan referensi yang kedua. Gimana caranya Pak sekarang nggak boleh ke kampus Pak? Saya gimana lihat skripsinya? Aduh, ketinggalan jauh banget ya. Jadi nggak harus ke kampus kamu untuk melihat skripsi kakak kelas atau skripsi orang lain di semua kota di Indonesia. Nggak perlu ke kampus, kamu just stay at home, stay connected with your internet, and then access DigiLib, Digital Library. Kamu bisa mengakses semua skripsi-skripsi yang kamu butuhkan tentang apa, misalkan composite atau tentang ekstraksi misalkan. Atau motivasi siswa. Di Undip bisa kamu akses, UI bisa kamu akses, ITB bisa kamu akses, UPI bisa kamu akses, atau universitas-universitas yang lain yang kamu merasa, ini kalau penelitian di universitas ini bagus misalkan, ya silakan.
Bukan hanya cuma di dalam negeri, tapi di luar negeri juga bisa. Jadi skripsi itu ya maksudnya di dalam negeri, kemudian di luar negeri pakainya apa? Tesis misalkan. Ya, itu referensi yang kedua. Ingat, harus ada korelasi ya. Kemudian referensi yang ketiga adalah handbook. Waduh, ini wajib minimal ada 1 atau 2 deh. Dalam skripsi kamu harus masukin handbook. Misalkan kamu sedang meneliti composite, ada dong dari dosen bimbing kamu itu memberikan handbook dalam berupa e-book misalkan. Itu bisa dimasukkan dalam referensi. Jenis referensi yang ketiga yaitu handbook. Bagi saya, kalau saya bimbing skripsi ya minimal ya 2 lah itu dimasukkan. Jadi sebagai supaya bervariasi begitu. Tidak melulu buku itu. Tidak melulu jurnal juga. Kemudian referensi yang keempat adalah standar. Standar Pak, maksudnya gimana Pak? Iya standar. Atau prosedur tertentu gitu. Misalkan kamu ingin melakukan penelitian composite. Nah, bikin composite-nya standarnya pakai apa tuh? ASTM kah? Atau JIS kah? Atau SNI kah? Nah, ada nggak panduan seperti itu? Itu masukkan jadi referensi. Itu referensi yang keempat. Kamu melakukan uji tarik. Ya, uji tarik, kamu bikin composite, kemudian kamu uji tarik ya. Tensile strength. Ada nggak standarnya? ASTM. Nah, ada. Tahu melakukan satu analisis risiko misalkan. Tangki, pipa. Ada nggak standarnya? Ada. API. Ya. Nah, itu masukkan dalam referensi. Jadi masukkan standar itu sebagai referensi. Itu yang keempat. Kemudian baru referensi yang kelima adalah buku. Ya paling gampang ya, mungkin kamu udah punya buku, misalnya buku tentang minimal kamu punya buku metode penelitian, ya kan? Itu kayaknya hampir semua mahasiswa punya gitu ya buku itu kan. Itu masukkan 1. Tapi ingat, jangan terlalu banyak bukunya, karena seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya bahwa buku itu biasanya ketinggalan gitu. Tapi nggak masalah kalau ini metode, jadi nggak masalah meskipun kamu menggunakan buku yang edisi tahun 2010 atau 2015 atau bahkan tahun 2005, mungkin tidak beda jauh, hanya mungkin biasanya edisi revisi dan seterusnya begitu. Oke ya, itu adalah buku ya, buku cetak ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, nggak tahu kamu pernah dengar ini nggak ya yang keenam nih? Monograf. Monograf ini adalah tulisan, biasanya ini profesor nih yang nulis penelitiannya dia. Misalkan dia punya penelitian multi years, 3 tahun misalkan atau 4 tahun, mendiskus sesuatu misalkan khusus di komposit alam misalkan. Selama 3 tahun dia neliti komposit alam gitu. Jadi salah satu luarannya adalah bikin buku namanya monograf. Nah, kalau kamu bisa dapetin itu, kamu bisa masukkan itu sebagai salah satu referensi. 1 aja Pak, boleh nggak 2, 3? Boleh. Misalkan kamu komposite ya, misalnya dari Profesor A, kemudian Profesor B, Profesor C, itu bagus. Jadi makin kaya pengetahuan kamu, ya, dan juga makin bervariasi. Apa yang ada dalam daftar pustaka kamu itu penting sekali, itu sangat bagus. Jadi pastikan kamu juga ada deh minimal mungkin 2 monograf gitu tentang bidang yang sedang kamu teliti. Motivasi siswa, coba aja klik di Google atau di Google Scholar ya, misalnya composite monograf komposit misalkan, seperti itu. Keluarnya macam apa, seperti apa keluarnya. Nah itu ya. Itu nomor yang ke-6. Nah sekarang yang ke-7, yang terakhir. Coba yang terakhir apa nih? Kamu bisa tebak. Apa? Blog? Bukan. Jangan sekali-kali pakai blog ya. Dan Wikipedia Pak? Aduh, bukan lagi. Bukan juga itu ya. Jangan sekali-kali referensi pakai Wikipedia. Kenapa? Udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kamu bisa lihat detailnya kenapa
Kamu nggak boleh pakai Wikipedia dan juga blog untuk referensi skripsi kamu. Lihat selengkapnya di video berikutnya, di video saya sebelumnya. Referensi yang ketujuh adalah yang memungkinkan kamu lakukan adalah surat kabar, majalah, atau koran, atau harian. Nah, emang boleh Pak? Boleh. Contoh saja ya, ini contoh saja. Misalkan di satu surat kabar tertentu, dia biasanya ada namanya litbangnya. Penelitian dan pengembangan ya. Nah, di situ dia memuat banyak data, ada grafik-grafik gitu kan. Ya, misalkan nih motivasi belajar siswa dalam masa pandemi. Biasanya kan diulas tuh di tajuk rencana begitu, atau mungkin di bahasan di kolom tertentu yang tentang pendidikan dibahas. Itu ada data-datanya. Itu bisa kamu gunakan sebagai salah satu rujukan. Mungkin di bab 2 kamu. Sehingga mau nggak mau kamu akan meletakkan referensi dalam daftar pustaka kamu itu adalah koran tersebut kan. Nah, bagaimana cara penulisannya? Tentunya ada bahasan yang lain sendiri ya. Silahkan merujuk ke panduan penulisan skripsi di kampus kamu. Bagaimana caranya saya menulis jurnal, buku, monograf, kemudian buku cetak, handbook, termasuk juga surat kabar. Supaya penulisannya sesuai dan benar sesuai dengan apa yang digariskan oleh kampus kamu. Nah teman-teman semua, saya motivasi kalian semua dalam mengerjakan skripsi, buatlah daftar referensi yang cukup, yang memadai, jangan sedikit ya, tapi jangan juga terlalu banyak begitu. Dengan minimal ada 7 jenis sumber referensi ini, pastikan ada semua di situ. Ya mungkin yang lain lah. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak tentunya paper atau jurnal. Ya, yang paling banyak karena apa? Itu memuat informasi-informasi yang paling up to date tentang penelitian tertentu yang mungkin sedang kamu lakukan juga. Tapi yang lain-lain juga seperti monograf itu juga cukup up to date. Ya, tapi biasanya sangat relatif jarang gitu. Nah, oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di tip hari ke-28 ini, yaitu 7 sumber referensi untuk skripsi kamu. Nah, kalau kamu ada pertanyaan tentang skripsi atau tentang referensi ini boleh apa nggak dipakai, silakan. Nggak usah ragu, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab satu demi satu. Itu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat dalam belajar dan mengerjakan skripsi dari rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.